Woi. Halo Cah, balik lagi di channel saya, Duduk Mata. Kali ini saya sama teman saya mau ngobrol-ngobrol terkait dengan pengalaman sama ya pekerjaan lah. Kira-kira itu pengalaman dia itu seperti apa. Oke, saksikan vlog saya. Jangan lupa like and subscribe ya. Makasih. Ya, passion ya. Kalau kita bicara passion tentu kita lihat sesuatu yang kita sukai sebenarnya kan. Nah, di security ini tentu awalnya gimana ya? Ya, passion itu sesuatu yang menurut Anda susah ataupun gampang, enak buat dikerjain, enjoy gitu loh. Nah, kalau dalam hal security ya, kalau saya pribadi melihat passion itu gimana ya? Security itu sebuah bidang yang nggak jelas gitu, nggak bisa dilihat gitu. Kita berusaha berpikir out of the box untuk bisa menyelesaikan suatu masalah. Nah, kalau nggak kita senangi ya itu gimana ya? Itu akan terasa berat sih sama kita kan. Ya, kalau di security tentu ada minat ya. Kalau di awal security, saya kenal security itu karena kesannya itu terlihat keren. Mungkin kalau dilihat dari pengaruh film-film Hollywood di awal ya gitu kan. Kita lihat orang security itu bisa melakukan Apa aja gitu. yang mana ya itu terlihat keren. Kita selalu dapat dogma tentang security itu, oh kita ngomongnya langsung hacker aja lah. Hacker tuh bisa punya cewek cantik, terus punya mobil Ferrari gitu kan, terus duitnya banyak gitu. Nah dari situ mungkin muncul lah keinginan kayak, oh kayaknya security keren gitu. Nah tapi yang mendrive kita sebenarnya untuk terjun ke security itu ya sebenarnya rasa ingin tahu sih. Itu nggak bisa kalau nggak ada itu juga bakalan susah. Gimana ya? Dari awal tentu kita, kalau saya pribadi ngelihat security itu tadinya kecil. Oh gitu ya? Kecil ya, maksudnya awal-awal mungkin ya karena informasi kurang. Kita melihat, oh mungkin security mungkin tadinya saya awalnya mungkin dari programming ya. Dulu waktu itu ada semacam ya di SMA gitu kalau nggak salah, ada olimpiade komputer gitu lah. Awalnya kan gitu. Saya melihat saya dulu memang udah ada ketertarikan tentang komputer, tapi nggak deep gitu kan. Mulanya pengen belajar apa itu programming, dan itu serunya di mana ya? Kalau kita programming, kita instruksikan komputer itu untuk ngerjain A, dia akan ngerjain A. Kalau kita instruksiin A, programmingnya ngerjain B, berarti itu kitanya yang salah. Iya, dari situ saya penasaran tuh, kenapa sih komputer ini bisa ngerjain sesuatu itu gitu. Awalnya mungkin ya dari sana, kemudian saya coba bikin, habis programming ya, tentu kita punya keusilan ya, kita mungkin mulailah belajar virus gitu. Sebenarnya bukan virus sih, itu lebih ke ngisengin, karena kita bisa mengotomatisasi mengganti-ganti something di komputer orang. Nah dari situ mulai itu ada ketertarikan. Saya sendiri juga nggak tahu kalau itu udah termasuk ranahnya security. Nanti sampai di kuliah saya ketemu dengan jaringan yang lebih besar. Di situ saya baru ngerti kalau security itu ternyata luas gitu. Nah, seiring dengan belajar, semakin kita belajar semakin luas lah itu si security tadi. Ya, 2011 tuh kayaknya security masih satu-satu sih perusahaan yang nyari security. Memang sudah ada, cuma dulu mungkin
tergabung di network security. Betul, gitu ya. Soalnya kan tadi kan nggak ada pekerjaan yang pure security. ya. Sekarang sampai ke blue Sekarang team tuh, engineer, iya, sampai ada purple lah, sampai inilah saya kurang paham juga sih, cuma ya merah kuning hijau. iya, kan cukup beragam kan sekarang ya. Apalagi di defense sekarang tuh lebih wah gitu, lebih banyak kan. Dan kita juga bahagia sih jadinya kan, ada makin ada job dan kita semakin dikenal. Dulu kalau kita bicara soal salary, mungkin orang security malah lebih murah ya ketimbang ya, meskipun sekarang masih kayak gitu. Cuma masih kayak gitu ya. masih kayak gitu. Cuma pasti ada lah masih yang beberapa yang masih tinggi. Cuma perlahan-lahan gitu kan udah mulai lebih baik. Gitu. Terutama di Indonesia lah. Kalau seandainya nggak ketemu orang-orang yang senior itu, kamu mungkin security-nya juga security kaleng-kaleng. Security kaleng. Ya maksudnya security yang punya pemahaman kalau misalnya security itu kayak gini gitu. Kita nggak tahu kalau misalnya tuh yang bener tuh kayak apa. Nggak ada role model gitu loh, Mas. Tapi role model itu penting ya? Penting lah. Aku sendiri punya setuju dengan prinsip Zen sih. If you want to, kan ada tuh to be a master, you must first gitu kan follow the master. Habis follow, walk with master, and yang kedua yang ketiga apa ya? Ya itulah, nanti tak carian aja kutipan. Ya cari sendiri. Walk with master, see through master, and be the master kan. Jadi memang harus ngikutin guru. Kalau belajar sendiri ntar blunder kali ya. Setidaknya ya ada role model, jadi nggak ngambang gitu loh. Dan soalnya kita nggak ada checking kan, kalau misalnya kita mengetahui kita belajar security, belajar yang rata-rata atau tidak, kita nggak tahu kerjaan kita tuh bener apa nggak sih. Checkingnya mungkin nggak langsung mereka yang turun untuk men-checking gitu. Kita harus lihat maksudnya standar mereka yang gimana, terus kita cari tahu. Ya benchmark gitu ya. Iya. Kita ngebandingin. Itu kan tergantung dedikasi orangnya kan ya. Kadang ada yang cepet banget gitu kan, mereka punya, dan ya mereka nge-lab atau ngoprek terus-terusan gitu, ya akan bisa ngalahin yang 8 tahun ini gitu loh ya. Oke, itu sudah katanya mau ada acara lagi, nanti kapan-kapan kita share lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa di kolom komentar. Jangan lupa tetap stay tune di channel saya Ruduk Mada. Oke, terima kasih waktunya ya Mas ya. Bye. Jangan lupa like and subscribe.